Oke, kita bahas tentang empati. Menurut saya nih, dalam bergaul kita terapin 2 standar sikap. Sikap kita ke orang sama sikap orang ke kita. Gimana cara kita merespon itu? Gimana cara kita bersikap ke orang lain? Gimana cara kita ngerespon sikap orang lain kepada kita? Itu 2 standar yang berbeda, jangan disamain dan jangan dibalik. Kalau sikap kita ke orang, maka sikap yang paling baik kita tunjukkan itu adalah sikap empati. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan ra'fah. Apa itu ra'fah? Pengertian. Ra'fah itu jaga perasaan. Ra'fah itu gak pengen ngerepotin. Ra'fah itu gak pengen nyakitin. Ra'fah itu gak pengen nyinggung. Ra'fah itu gak pengen ngebebanin. Mungkin salah satunya empati. Itu sikap kita ke orang lain. Ini yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Tapi kalau orang ke kita, sikap kita adalah syarhus sadar. Apa syarhus sadar? Lapang dada, legowo kalau kata orang Jawa. Syarhus sadar. Alam nasyrah laka sadrak. Kalau kita ke orang, ra'fah, jaga perasaan dia. Kalau orang ke kita, lapang dada. Jangan dibalik. Kalau kita ke orang, berharap dia lapang dada. Kalau dia ke kita, berharap dia empati. Ini egois nih. Ya ra'fah dong, jangan. Kalau orang ke kita, jangan minta dia supaya ra'fah. Tapi minta supaya kita bisa berlapang dada terhadap kekurangan dia. Kan enak nih. Tapi giliran kita ke dia, kita ra'fah. Tapi kalau dibalik, giliran orang ke kita, harusnya dia ra'fah sama saya Ustadz. Tapi dia tuh gak pengertian banget. Ini kebalik. Terus giliran kita ke orang lain. Ya dia harusnya kan berlapang dada. Kan saya manusia biasa. Dibalik lagi. Sikap ini yang selama ini ketuker. Jadilah banyak chaos. Kita dengan pasangan, kita dengan teman kos-kosan, dengan teman kuliah, dengan dosen, dengan murid, dengan orang tua bahkan. Orang tua meminta anaknya supaya ra'fah kepada dia dan dia berharap anaknya juga lapang dada terhadap dirinya. Ini nih, anak juga kayak gitu ke orang tua, gak bisa. Makanya empati itu saya berharap gak bisa utuh kalau kita hanya bahas empati. Takutnya nanti kita berharap orang lain yang empati ke kita. Gak gitu, kita yang empati ke orang lain. Makanya ada hadis kita ke orang, ada hadis orang ke kita. Kayak yang dulu saya bilang, hadis tentang doa orang yang terzalimi itu diijabah kan ya? Itu buat siapa? Itu bukan hadis buat, wahai orang-orang yang sedang terzalimi dengan bahasa-bahasa yang gak enak. Bukan untuk mereka, untuk yang mutusin, lo yang menzalimi. Doa orang yang terzalimi itu diijabah loh, hati-hati gitu. Jadi jangan dibalik angle-nya, sehingga kita gak menjadi orang yang hanya menuntut hak. Kalau semua orang menuntut hak, kayak misalnya pemerintah, rakyat itu harusnya taat kepada pemerintah. Rakyat juga, pemerintah harusnya adil kepada rakyat. Kan semuanya menuntut hak. Kenapa gak dibalik? Pemerintah ngomongnya, maaf ya rakyat saya belum adil kepada kalian. Rakyat juga, maaf ya kita belum terlalu taat sama suka demo aja, suka marah-marah misalnya. Kan gitu kan harusnya dua-duanya saling memberi kewajiban, memberi hak bukan menuntut hak. Apalagi kalau udah berpasangan nanti tuh. Istri ngumpulin hadis-hadis suami, suami ngumpulin hadis-hadis istri. Gak beres-beres nih urusan ini. Pah, kata Nabi juga, kata istrinya. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut. Tuh kata Nabi, Pah. Mah, kata Nabi juga, kalau saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh tuh istri sujud kepada suami. Mama pernah gak sujud sama papa? Jadi sikap kita itu ada 2 dalam bergaul, dalam bersosial, kalau bahasa dakwah dalam bermuamalah. Pertama, sikap kita ke orang lain adalah ra'fah. Kalau ditanya dalil mah sebetulnya ada. Dan jelas banget di Al-Quran, Allah menyebutkan pertama kalau di dalam surat Al-Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin. Nabi Muhammad itu adalah teladan paling ideal dalam masalah muamalah. Akhlak paling ideal udah. Tinggal kita contohin aja gimana Nabi ke orang lain, gimana Nabi dari orang lain ke beliau. Kalau beliau ke orang lain, disebutin oleh Allah di surat At-Taubah 128 tuh. Akhir surat At-Taubah. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Nabi Muhammad itu kepada orang yang beriman ra'ufun. Ra'uf itu dari kata ra'fah. Ra'ufun dari kata ra'fah. Apa arti ra'fah?
jaga perasaan orang banget, empati banget, pengertian banget. Itu kalau beliau ke orang lain. Saking pengertiannya Nabi ke orang lain, sampai-sampai Nabi itu jadi sering jadi kayak ngeberatin diri sendiri. Jadi kayak korban gitu demi menjaga perasaan orang. Kalau ada sahabat bikin salah, Nabi nggak akan langsung negur beliau di depan umum. Negur orang itu di depan umum. Kan ini berarti kita dalam kehidupan sosmed kita kan, kalau misalnya ada postingan yang kayak gimana menurut kita keliru, jangan di komen negurnya, di DM. Tapi DM-nya nggak dibaca Ustadz, japri. Nggak di-read juga Ustadz, doa aja. Mudah-mudahan Allah gerakkan untuk membaca. Kalau nggak lewat siapa gitu, teman dekat, pokoknya jangan di depan umum deh. Itu kalaupun masukan kita benar. Jangan-jangan udah ramai di depan umum ternyata salah pula. Ini kan berarti kita kayak agak-agak konyol gitu kan ya. Kenapa? Karena kita nggak jaga perasaan orang lain. Jangan sampai kita terbiasa, walaupun sosmed itu kan terbuka ya, siapa aja bisa ya. Tapi tetap muslim, ada etikanya. Jangan sampai kita terbiasa dengan sosmed yang terbuka, akhirnya bebas, mau ngucapin apa aja. Sampai kata-kata yang gak pantas juga keluar. Tapi saya gak mau ngerespon yang kayak gitu-gitu, males. Jadi malah rame. Nah ini namanya empati. Jaga perasaan, pengertian sama apa orang lain rasain. Tempatkan diri kita kalau saya diginiin nyaman gak ya? Nah kayak gitu. Ra'fah bil mu'minina ra'ufun rahim. Sangat menjaga perasaan. Jangankan perasaan manusia, Nabi perasaan hewan aja dijaga loh. Perasaan hewan ya. Sampai ada hadis kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu, larangan berbicara atau bercakap-cakap di atas kendaraan. Maksud kendaraan di situ hewan tunggangan. Dilarang dalam Islam itu dua orang laki-laki sambil naik di atas hewan tunggangannya, terus hewannya berdiri aja nganggur, kita ngobrol gitu. Gak boleh dalam Islam. Kalau pengen ngobrol yang lama, apalagi ngopi-ngopi, udah aja turun dari hewan, biar hewan itu cari makan, istirahat dulu. Dia mungkin mau berebah atau ngapain gitu, ngelurusin kakinya apa, capek kan. Biarin dia istirahat. Jadi kita ngopi-ngopinya di bawah. Jangan sampai ngopi-ngopi di atas, ngobrol terus nunjukin, oh ini ada masalah lagi training topik. Tapi di atas hewan, hewannya kan bete di bawah. Ngapain sih kan lama-lama amat, gua juga pengen makan atau ngapain gitu. Itu ada hadisnya, saking Nabi ra'fah. Dengan hewan aja ra'fah. Dengan tumbuhan, Nabi ra'fah. Kan dulu tuh Nabi kalau khutbah berdirinya di atas satu pohon korma nih. Kebenaran pohon kormanya kayak agak miring melintang gitu. Nabi berdiri di atas pohon korma untuk khutbah. Begitu kaum muslimin sudah mulai agak mampu nih, dibikinlah mimbar untuk Nabi. Yang sekarang di Raudhah tuh, dibikin mimbar. Sehingga Nabi khutbah tidak lagi berdiri di atas pohon korma. Maka pohon itu pun menangis. Nangis kayak anak bayi. Nabi, maaf, langsung turun dari mimbar, duduk lagi di atas pohon itu. Pohon itu diem. Manja banget kan pohon sama Nabi teh. Kira-kira istrinya gimana? Pohon aja gitu. Masya Allah ya sosok Nabi ya. Pohon aja pengen manja sama beliau, gimana istrinya? Kita, pohon aja malas didudukin sama kita. Malas banget. Kucing aja lari dari kita. Kalau Nabi kucing datang. Sampai serigala aja ngomong, merekomendasi. Jadi serigala kayak testimoni gitu tentang Nabi. Serigala testimoni, kan dia, serigala ini kan binatang buas, tapi mentestimoniin Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semua alam mencintai beliau. Hanya yang fitrahnya sudah berubah yang tidak mencintai beliau. Kalau yang masih sesuai fitrah, manusia, jin, hewan, tumbuhan, semesta, yang masih fitrah nih, cinta pasti sama Nabi. Hanya hati-hati yang sudah berubah, tidak lagi fitrah yang tidak cinta kepada Nabi. Ra'fah. Kayak kita ra'fah kalau misalnya kita beda pendapat nih. Dalam satu grup tuh teman kita ada yang misalnya dia tuh sebutlah kalau sholat misalnya dia tuh kayak pakai sarung. Yang satu lagi santai, nggak pakai sarung, yang penting sopan. Jangan sampai kita broadcast di grup itu tentang hal-hal yang menyinggung perasaan teman kita yang berbeda cara ritual. Yang satu tahlilan, yang satu tidak.
Yang satu mauludan, yang satu tidak. Gak usah dibahas di depan orang banyak. Dibikin herai gitu, dibikin ketawa aja, dibikin kayak canda gitu. Kenapa? Saya gak mau jawab pertanyaan-pertanyaan pribadi di depan umum. Apalagi kalau misalnya di sosmed, yang saya tahu mungkin followers kita juga macam-macam kan karakternya. Masa ditanya di depan umum saya harus jawab, ini agak-agak bahaya nih. Sehingga yang kayak gini-gini namanya ra'fah, harus mikir banget ini gimana nanti dia perasaannya. Kayak kadang-kadang ra'fahnya misalnya kita ke guru atau kita ke orang lain. Saya pernah jadi kebayang sekarang gimana Nabi itu luar biasa ya jaga perasaan sahabat. Kayak saya pas lagi jalan kemana orang minta foto. Ustaz boleh foto? Kadang-kadang lagi capek banget, kadang-kadang lagi sibuk, bahkan kadang-kadang lagi makan gini. Pas mau, Ustaz boleh foto? Oh iya, foto. Jadi saya pengen ra'fah ke dia. Dia juga kalau kita jadi sebagai orang yang mungkin ngefans sama orang, ra'fah gitu. Oh Ustaznya lagi makan, oh Ustaznya lagi kayak WA. Kadang-kadang saya lagi kayak WA gitu, ada yang harus diberesin cepat. Ustaz lihat dulu ke kamera, iya. Ustaz ntar lagi nih tadi blur apa segala macam. Ini kan ra'fah, saya bayangin. Saya tuh masih bisa nolak kadang-kadang. Maaf ya jangan foto sekarang, maaf ya saya lagi sibuk, maaf ya lagi makan atau apa. Maaf ya lagi bete, bisa gitu kan ya. Tapi kalau Nabi nggak bakalan, saking ra'fahnya Nabi. Saya kagum sama ra'fah Nabi. Seandainya Nabi hidup di zaman kita sekarang, pasti banyak banget kan yang pengen foto sama Nabi. Kadang-kadang ada DKM di beberapa kota nih kalau saya keluar kota. Kan kita coba kondisikan sewajar mungkin. Boleh foto tapi kalau udah terlalu rame kan jadi nggak maksimal ya. Saya kadang-kadang mau ceramah tapi yang ngajak fotonya rame jadi udah nggak kondusif. Ditahan. Kadang-kadang ada beberapa DKM, inisiatifnya bagus. Siapa yang pengen foto sama Ustaz Hanan? Silakan baris. Hah? Siapa yang nyuruh nih? Akhirnya baris panjang. Ustaz itu di luar banyak yang pengen foto. Udah diatur sama dia. Kan ini luar biasa ya. Buat saya yang sekarang dalam kondisi yang orang pada ngajak foto tuh lama-lama capek juga gitu. Saya kebayang Rasulullah kalau hidup di zaman sekarang pasti gak akan nolak kalau orang ngajak selfie. Nabi boleh selfie? Boleh. Nabi boleh selfie? Boleh. Nah, pasti boleh. Nggak mungkin Nabi jawab nggak boleh. Terus gimana dong kalau Nabi udah berat? Allah yang akan jadi manajernya Nabi itu. Nggak boleh. Kenapa? Ada ayatnya. Banyak dulu di zaman Nabi orang datang pengen curhat sama Nabi itu. Surat curhat. Al-Mujadilah. Nabi saya pengen curhat. Nabi terus ngantri itu pengen curhat sama Nabi. Sama kayak ngantri pengen curhat ke Ustadz gitu. Banyak banget. Dan Nabi kan juga butuh waktu sendiri untuk istirahat, untuk keluarga gitu kan. Cuman Nabi tipe orangnya gak bisa nolak. Nabi boleh curhat, boleh. Nabi boleh curhat, boleh. Nabi boleh curhat. Terus aja lewat japrian, lewat telepon, ketemu langsung. Semuanya pengen curhat sama Nabi. Akhirnya karena Nabi orangnya gak bisa nolak, Allah turunkan ayat. Kalau kalian pengen curhat sama Nabi, sedekah dulu. Sampai di kayak bahasa kita mungkin lebih ke dikomersilkan. Bukan Nabi pengen, bukan. Cara Allah menghentikan orang-orang yang curhatnya gak penting. Curhatnya, Nabi saya pengen punya alhamdulillah istri saya baru hamil, boleh minta nama. Mungkin penting buat dia, tapi kan kalau jadi terlalu banyak kan lumayan juga buat energi Nabi kan ya. Padahal agenda dakwah Nabi banyak nih. Akhirnya Allah bikin ayatnya, walaupun itu ayatnya mansuh, sudah dihapus. Tapi ayatnya masih ada hukumnya yang dihapus di surat Al-Mujadilah. Kalau kalian pengen curhat kepada Nabi, sedekah dulu. Sejak harus bayar, kalau mau curhat sama Nabi, mulailah berkurang orang yang curhat. Tadinya yang curhat banyak banget nih, sejak berbayar, udah enggak lagi. Sekarang kalau curhat, registrasi dulu. Satu curhat, Nabi juga bingung berapa ya. Nabi nanya ke Ali berapa? Kata Ali, 1 genggam gandum ya Rasul. 1 genggam gandum itu kurang lebih sekitar 3.000-an lah. 3.000? Kata Nabi, kamu mah zuhud banget kata Nabi. Akhirnya ditetapkan sekian, yang angka itu bikin orang kalau nggak penting-penting amat malas lah curhat. Kalau penting banget dia akan bayar. Dan Nabi juga buat untuk dirinya, disedekahin lagi buat fakir miskin. Itu pernah berlaku loh, baca nanti surat Al-Mujadilah. Setelah udah kondusif, baru hukumnya dicabut sama Allah. Jadi Allah yang nge-manajerin Nabi, saking Nabi itu ra'fah, gak enak nolak. Nabi itu bukan tipe orang yang bisa nolak orang lain. Kalau ada yang minta sedekah ke Nabi atau datang minta bantuan ke Nabi, gak pernah Nabi nolak. Gak pernah sama sekali. Kalau Nabi gak bisa bayar bantu dia, gak bisa ngasih ke dia, Nabi gak akan berhenti di situ. Nabi akan pegang tangannya, ngajak dia nyari ke orang lain yang bisa bantu dia.
maaf saya nggak bisa bantu apa-apa, ya udah yuk saya temenin nyari ke tempat yang lain. Ada yang bisa bantu dia, ada yang bisa ngasih dia makan, ada yang bisa ngasih dia tempat tinggal malam ini, sampai ketemu baru Nabi tinggalkan dia. Ini rofahnya Nabi pengen jaga perasaan. Sampai-sampai sering menyulitkan diri beliau sendiri. Nabi pernah menjelang winter, menjelang musim dingin nih. Ada seorang gubernur Khurasan non muslim ngehadiahin sweater buat Nabi warna merah. Jadi ada sweater yang kayak rajutan gitu, handmade gitu. Bagus dari Raja Khurasan warna merah, dia hadiahin buat Rasulullah SAW. Nih Muhammad hadiah sweater buat musim dingin. Pas musim dingin dipakai sama Nabi. Nabi kan bajunya sedikit ya. Paling-paling juga cuman kurang dari 5 helai baju Nabi. Sehingga ada yang dicuci, ada yang dipakai sama Nabi. 5 helai doang baju Nabi. Kalau kita 5 lemari. Sampai bingung nih baju yang udah dikasih orang tapi belum pernah dipakai gitu. Masih ada labelnya. Nabi teh baju cuma 5 helai, kadang kurang. Sehingga waktu itu Nabi pakai sweater, nggak pakai daleman. Soalnya dalemannya lagi dicuci. Jalan, musim dingin nih. Di Arab juga kalau lagi musim dingin di bawah 10 kan, dingin banget. Apalagi sekarang udah bersalju kalau sekarang mah. Keluar rumah musim dingin pakai sweater. Dilihat sama seorang laki-laki Badui. Badui itu mungkin orang jalanan lah yang mungkin secara bahasa juga kasar. Muhammad, bagus banget sweaternya, baru ya? Ya kata Rasul, alhamdulillah. Boleh saya minta? Oh boleh. Langsung dibuka sama Nabi dikasih ke dia. Coba. Karena Nabi bukan tipe orang yang bisa nolak. Gak enak mau nolak, gak mau kecewain orang. Boleh saya minta? Boleh. Dibukain sama Nabi, Nabi pulang menggigil, kebayang gak tuh? Puncak musim dingin, buka sweater, gak pakai baju, pulang menggigil. Dan dia tuh tega banget ngelihat Nabi kayak gitu. Sampai sahabat marah sama dia. Kamu tega banget sih sama Rasulullah. Kalau kamu butuh baju minta aja ke kita. Kata dia apa? Bukan bajunya sih yang penting kata dia. Ini bekasnya Muhammad dan berkah. Saya mencari berkahnya bukan pakaiannya. Kalau pakaian yang kalian mah lebih bagus tapi saya gak butuh. Akhirnya mereka udah gak bisa komen lah, speechless lah. Nabi pulang gemeteran, dingin. Sampai di rumah dilihat sama Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Gak ada apa-apa, ada baju lain. Ini masih basah, gak apa-apa dipakai sama Nabi sambil selimutan. Kenapa? Ngasih buat orang yang meminta. Karena Nabi keseringan kayak gitu, Allah yang jadi manajernya Nabi. Gimana cara Allah jadi manajer? Ada yang datang ke rumah, Nabi boleh makan di rumah Nabi, gak apa-apa kok kita buat ram. Pada bawa makanan sendiri gitu kan, datang ke rumah Nabi. Ya, karena Nabi gak bisa nolak kan. Saking rofah banget nih. Kadang-kadang kalau menurut kita agak-agak kurang wajar saking solehnya Nabi itu. Ya, datang ke rumah Nabi. Nabi juga kan punya hak keluarga. Istri-istri beliau, anak-anak beliau kan punya hak untuk dapat waktu dari beliau. Tapi tetap gak bisa nolak, datang ke rumah Nabi. Datangnya juga gak sekaligus. Saling tunggu, datang. Jangan dibuka dulu ya Nabi, nunggu yang lain belum pada datang. Lama pokoknya kalau dalam imajinasi kita tuh lama. Datang satu-satu sampai udah lengkap semuanya. Udah semuanya, udah silakan makan, dibukain, makan. Udah selesai makan, ngobrol. Lama-lama saya juga pernah ngerasain kayak gitu. Ada orang mungkin saking sayangnya sama saya. Kayak nyaman gitu ngobrol sama saya, buka topik. Satu topik itu 10 menit. Ustadz kemarin saya baru gini-gini, mulai ini saya. Oh gitu. Oh gitu. Padahal udah gak kuat. Tapi gitu kan basa-basi ya untuk menghargai orang. Selesai satu topik karena dia ngerasa kayak nyaman gitu ngobrol. Buka topik yang kedua. Wah 10 menit lagi nih. Topik kedua selesai, topik ketiga. Dan itu wajar banyak orang kayak gitu. Di zaman Nabi lebih dari itu. Karena orang ke guru aja bisa kayak gini apalagi ke Nabi kan. Nabi udah yang kedua. Saya juga Rasul. Akhirnya semuanya pada ngomong dan Nabi diam aja nungguin. Tetap senyum, tetap udah ngantuk-ngantuk. Gimana ini? Gak ada Abu Bakar, gak ada Umar yang biasa nge-manajerin Nabi nih. Sekarang gak ada siapa-siapa, Nabi sendiri aja. Turun ayat di surat Al-Ahzab. Kalau kalian udah selesai makan, jangan meneruskan pembicaraan, pulanglah. Barulah Nabi bilang, alhamdulillah turun ayat, kata Nabi teh. Masya Allah. Gara-gara kita lama di rumah Nabi, akhirnya dapat ayat. Hebat juga nih, apa ayatnya Nabi? Bacain dong. Gak apa-apa dibacain, gak apa-apa. Kalau kalian udah selesai makan, pulanglah. Oh gitu, astagfirullahaladzim, pada bubar gitu. Jadi Allah yang nge-manajerin Nabi, saking Nabi gak enakan coba. Ini nih artinya
rofah, tapi kadang-kadang rofahnya kok Nabi doang ya rofah ya, umatnya nggak rofah. Harusnya kita kayak gitu, ke orang lain tuh rofah. Nggak enak lama-lama, nggak enak. Sifat nggak enak itu bagian dari sifat sunnah Nabi loh. Nggak enak kalau komen di depan umum, nggak enak kalau kita menjudge, nggak enak kalau kita marah-marah, nggak enak kalau kita coret-coret mukanya, nggak enak apa gitu. Nggak enak, jaga perasaan orang lain teh. Nah ini namanya rofah. Kalau hidup kita penuh dengan kayak gini ke orang lain, insya Allah akan lebih nyaman cara gaul kita, masyarakat kita.